Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NPM 2016 14561. Saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Loh, kok ini kelasnya kotor sekali? Emang yang hari ini piket tidak piket? Ayo, yang hari ini piket siapa aja? Andi, Alfia, Anjas, Sylvia, kenapa kalian gak piket? Ayo, sekarang ibu kasih kalian waktu 5 menit. Sekarang kalian nyapu dan bersihkan kelas ya. Ibu tidak akan memulai pelajaran kalau kelas ini masih kotor. Nah, kan kalau kayak gini bagus, rapi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Andi, Alfia, Anjas, Sylvia, Khairul, Dian, Siska. Kenapa Siska nggak masuk? Sakit? Apakah ada suratnya? Oh iya. Sekarang ibu mau tanya, kenapa yang hari ini piket tidak piket? Males. Kenapa males? Itu kan sudah menjadi tanggung jawab kalian. Jadi kalian harus menjalankan tanggung jawab tersebut. Minimal sebelum bel masuk, kelas ini sudah rapi. Atau enggak, kemarin setelah jam pulang sekolah baru kan kalian piket. Kan kalau kelas rapi, kelas bersih, kalian juga nyaman kan belajarnya. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai jam pelajaran, ibu akan memberikan kalian sedikit motivasi. Sebelum itu, ibu mau tanya, di sini kalian setelah lulus sekolah, kan karena kalian ini kelas 12 ya, setelah kalian lulus sekolah, kalian mau ngapain? Atau kamu kerja, wirausaha, atau kuliah? Coba Alfia. Kuliah, bagus. Anjas, oh wirausaha, bagus. Andi, nggak tahu. Andi nggak tahu setelah lulus sekolah ini mau kemana. Kalian harus yang namanya memikirkan dari sekarang, supaya setelah lulus nanti kalian tidak bingung kalian mau kemana, ya kan? Tapi yang ibu sarankan adalah kalian setelah lulus sekolah ini kalian harus melanjutkan kuliah. Entah itu kerja dulu baru kuliah, entah wirausaha baru kuliah, atau kuliah dulu baru kerjanya nanti, atau kerja sambil kuliah, itu tidak masalah. Yang penting ibu sarankan kalian harus kuliah. Soalnya kenapa? Dunia ini, Indonesia ini semakin lama itu semakin berkembang. Yang tadinya SMK itu wow, luar biasa, lulusan SMK itu sangat luar biasa. Tapi ketika nanti seiring berjalannya waktu, ini lulusan SMK ini tidak akan ada apa-apanya seperti sekarang. Atau enggak di zaman ibu dulu. Waktu SMK tuh udah luar biasa banget. Kerja diterima di mana-mana.
ya kan? Kalau sekarang tidak. SMK itu apa sih gitu? Paling kalian ditaruh di bagian produksi. Itu pun kalau kalian mempunyai skill atau kemampuan, atau tubuh kalian tuh yang ideal, misalnya tinggi, cantik, enak dilihat gitu, ya kan? Makanya kuliah itu adalah satu-satunya jalan supaya kalian memperbaiki diri kalian, mengembangkan potensi kalian. Di kuliah nanti bukan hanya ada yang namanya sertifikat atau ijazah S1. Ya, ijazah itu sangat terpakai, sangat bermanfaat. Tapi kalau pada saat kalian tidak kuliah dengan benar, artinya kalian sering membolos, nilai IPK kalian kecil, itu sama aja. Artinya di kuliah ini kalian diajarkan untuk mengembangkan potensi kalian, ya kan? Untuk mengembangkan akademik kalian gitu. Misalnya kalian setelah kuliah ini kuliah ini kalian mampu bersaing, ya kan? Coba zaman sekarang banyak setiap satu tahunnya itu banyak lulusan SMK, banyak lulusan kuliah. Kalau kalian maksudnya background pendidikannya itu hanya dari SMK, kalian akan kalah dengan yang kuliah, karena perusahaan itu akan mencari orang-orang yang mempunyai akademik skill dan potensi yang tinggi. Maka dari itu ibu sarankan kalian untuk melanjutkan ke kuliah. Itu motivasi dari ibu. Sekarang kalian buka bukunya yang bab 2. Sekarang ibu mau kalian membaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu kalian 5 menit supaya apa yang ibu jelaskan ini bisa nyambung ke kalian. Kalian baca dan kalian pahami. 5 menit dari sekarang. Silakan. Udah ya? Udah 5 menit. Sekarang kemarin kita membahas tentang bab 1, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sekarang ini di bab 2 ini kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kita belajar persamaan dasar akuntansi ini ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu 1, kalian dapat memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan mekanisme debit, kredit, dan aturan saldo normal. Yang ketiga itu, kalian dapat menyajikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Namun yang kali ini ibu bahas adalah yaitu konsep persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal. Tadi kalian sudah membaca apa itu persamaan dasar akuntansi. Ya, sekarang ibu mau kalian tunjuk tangan, kalian memberikan penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, coba Alfia, apa itu persamaan dasar akuntansi? Bagus. Anjas. Bagus. Nah, ibu jelaskan ulang. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, di mana dalam persamaan dasar akuntansi ini meliputi 3, yaitu ada yang namanya
aktiva. Aktiva itu apa sih? Harta. Lalu ada yang namanya kewajiban. Terus ada yang namanya modal. Nah, coba kalian buka buku halaman 99. Nah, kalian sudah lihat halaman 99. Di situ ada tabel persamaan akuntansi. Di tabel tersebut ada yang namanya tanggal, aktiva dan pasiva. Lalu keterangan. Tanggal ini untuk apa sih? Tanggal ini untuk mencatat, tanggal ini dicatat di setiap transaksi. Misalnya transaksi tanggal 3 berarti dicatat tanggal 3. Lalu aktiva ini ada harta itu dibagi menjadi beberapa akun. Akunnya ada apa? Kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, sewa, akumulasi, penyusutan. Lalu yang pasiva itu ada apa? Kewajiban dan modal. Kewajiban misalnya apa? Utang usaha, ya kan? Terus modal, misalnya modal Tuan Andi, misalnya kayak gitu. Lalu ada yang namanya keterangan. Sekarang kalian lihat yang akun. Akun itu apa sih? Coba Andi, apa itu akun atau rekening? Ya, bagus. Jadi, akun itu adalah transaksi yang terjadi selama satu periode. Satu periode itu apa? Misalnya 1 tahun, yang berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan berbagai jenis aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi, akun itu terbagi menjadi 3 bentuk. Ada yang namanya bentuk T, ada yang namanya bentuk 2 kolom, ada akun bentuk 4 kolom, itu kan. Lalu bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana itu terdiri dari nama akun. Nama akun ini menjelaskan tentang jenis aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada yang namanya tempat. Tempat ini untuk mencatat penambahan atau pengurangan yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ini ada tempat untuk mencatat pengurangan. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada mekanisme debit kredit. Coba kalian lihat, di situ ada persamaan akuntansi, ya kan? Di situ ada tabelnya. Nah, jadi di persamaan akuntansi tersebut, sebelah kiri suatu akun itu disebut debit dan sebelah kanan sisi akun itu disebut kredit. Jadi, jenis akun ini menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya dicatat, ya kan? Untuk setiap akun itu semua penambahan akun dicatat pada satu sisi dan semua pengurangan akun itu dicatat di sisi lainnya. Nah, di situ persamaan akunnya ada akun aktiva, pasif, ada akun aktiva atau harta, kewajiban, dan modal. Untuk yang aktiva ini di sisi bertambah di sisi debit, dan untuk berkurangnya aktiva ini ada di sisi kredit. Kalau untuk yang kewajiban, dia berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Yang modal ini sama seperti kewajiban, dia berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Selanjutnya kalian lihat di situ ada saldo normal. Jadi saldo normal ini adalah jumlah penambahan yang dicatat dalam sebuah akun. Biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah pengurangannya. Oleh karena itu, saldo normal semua akun adalah positif. Misalnya, jumlah debit penambahan pada akun aktiva biasanya lebih besar
daripada jumlah kredit atau pengurangan, sehingga akun aktiva biasanya mempunyai saldo debit, sedangkan akun-akun kewajiban dan modal biasanya mempunyai saldo kredit. Seperti halnya kalian lihat di situ ada aturan saldo normal ikhtisar, aturan debit kredit, dan saldo normal untuk berbagai macam perkiraan. Kalian lihat di situ ada jenis akun aktiva, penambahannya berada di sisi debit dan pengurangannya berada di sisi kredit, dan saldo menurunnya dia ada di sisi debit. Lalu kewajiban penambahannya dia ada di sisi kredit. Untuk pengurangan dia berada di sisi debit. Jadi saldo menurunnya yaitu kredit. Lalu modal ini penambahannya ada di sisi kredit dan pengurangannya dia ada di sisi debit, dan saldo menurunnya ini ada di sisi kredit. Prefer ini penambahannya ada di sisi debit dan pengurangannya dia ada di sisi kredit. Saldo menurunnya dia ada di sisi debit. Lalu pendapatan dia di sini penambahannya ada di sisi kredit dan untuk pengurangannya dia ada di sisi debit, dan saldo menurunnya dia ada di sisi kredit. Untuk beban dia penambahannya ada di sisi debit dan pengurangannya ini ada di sisi kredit. Lalu saldo menurunnya ini ada di sisi debit. Jadi satuan transaksi dicatat ke dalam akun dengan menerapkan aturan debit dan kredit. Untuk itu, setiap transaksi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dicatat. Lalu di situ ada langkah-langkah yang harus diikuti untuk meneliti setiap transaksi. Langkah pertama yaitu menentukan pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aktiva, kewajiban, dan modal. Lalu yang kedua itu ada tentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Gunakan bagan akun untuk menentukan akun-akun yang dipengaruhi transaksi tersebut. Untuk yang ketiga, tentukan apakah sebagai aktiva adanya transaksi tadi akun tersebut harus di debit atau di kredit, dan tentukan jumlah yang harus di debit dan di kredit. Lalu yang keempat ada jumlah debit dan kredit dicatat dalam akun yang bersangkutan. Lalu di sini Ibu kasih contoh ya. Misalnya transaksi A di situ kita lihat. Pada tanggal 1 Januari 2006, Rafli mendirikan sebuah bengkel motor dan mobil yang diberi nama Bengkel Super. Untuk itu, Rafli menyetorkan uang tunai sebesar 8 juta ke perusahaan. Sekarang kita akan menerapkan langkah-langkah untuk menjurnal transaksi tersebut. Langkah-langkah yang pertama apa tadi? Tentukan pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aktiva. Kita lihat di situ. Untuk menyetorkan uang tunai berpengaruh ke aktiva kas. Kasnya bertambah sebesar 8 juta dan modalnya itu bertambah sebesar 8 juta. Lalu yang kedua ada tentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Akun apa yang dipengaruhi? Akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah akun kas dan modal. Lalu yang ketiga, tentukan apakah sebagai akibat adanya transaksi tadi akun tersebut harus di debit atau di kredit. Jadi apa yang terjadi? Jadi akun kas ini ada di sisi debit
dan dia bertambah. Lalu di akun modal ini dia ada di sisi kredit dan juga bertambah. Lalu yang keempat ini, langkah keempat, jumlah debit dan kredit dicatat dalam akun yang bersangkutan. Jumlahnya berapa tadi? 8 juta. Berarti di sisi kas di kas bertambah, di debit sebesar 8 juta. Dan untuk modal di sisi kredit dia bertambah sebesar 8 juta. Lalu lanjut ke transaksi 2-nya. Setelah bengkel tersebut didirikan, Rafli membeli peralatan seharga 6 juta. Ia membayar tunai sebesar 3.500.000 dan sisanya akan dibayar 30 hari kemudian. Akibat dari transaksi ini sebagai debit penambahan sebesar 6 juta dan peralatan dan kredit pengurangan sebesar 3.500.000 pada kas, serta kredit penambahan sebesar 2.500.000 pada utang. Maka akun-akun bengkel super tersebut adalah di sisi kas dia ada di kredit sebesar 3.500.000. 3.500.000 itu apa? Dia membayar tunai, berarti berkurang. Dan untuk utang usahanya dia berada di sisi kredit, berarti dia bertambah sebesar 2.500.000. Dan untuk peralatannya dia ada di sisi debit karena dia bertambah sebesar 6 juta. Dan untuk modal Rafli dia berada di sisi kredit sebesar 8 juta. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu harapkan kalian untuk membaca atau mengulang kembali materi yang disampaikan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.